Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1359. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka telah dibangkitkan dari kematian. Faktanya semua jiwa ini nampak tidak lengkap. Mereka tidak dapat bertahan hidup dengan tinggal di kolam sumber gelap untuk mendapatkan makanan. Tetapi mereka hanya bisa hidup sementara. Dan seiring berjalannya waktu, jiwa mereka juga akan diintegrasikan ke dalam kolam asal gelap ini dan menjadi makanan dari kolam asal gelap ini. Dengan kata lain, bukan kolam kegelapan yang memelihara dan membangkitkan jiwa mereka, melainkan kekuatan jiwa mereka yang memelihara dan memperkuat kolam gelap. Orang-orang ini hanya ditipu oleh Raja Iblis. Namun meski aura jiwa mereka tidak sempurna, namun Qin masih merasakan rasa ingin tahu yang kuat di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Abadi itu benar, maka orang-orang ini seharusnya mati dengan jiwa mereka yang tersebar. Dalam hal ini, jiwa sebenarnya dapat terlahir kembali dan dikumpulkan oleh sumber gelap ini, yang membuat Qin penuh rasa ingin tahu. Suara melesat, Qin segera pindah lebih dalam ke kolam asal gelap. Nah, kami sedang berbicara denganmu. Wajah para ahli iblis puncak Tianjun itu menjadi jelek. Suara melesat, beberapa orang dari mereka dengan cepat mengepung Qin dan langsung meraih Qin dengan tangan besar mereka. Cari mati, kata Qin. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Pikirannya berpacu dan dia baru saja akan membunuh orang-orang ini. Namun tiba-tiba Qin merasakan pedang karat misterius yang nampak sedikit panas di dunia kacau. Dan hatinya tiba-tiba tergerak. Kemudian pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin dan lalu membunuh para prajurit klan iblis puncak Tianjun sosok jiwa itu secara langsung. Pedang karat misterius itu menyerang langsung di antara alis salah satu iblis puncak Tianjun. Seketika kekuatan melahap yang mengerikan menyapu dari pedang karat misterius, dan pedang karat misterius langsung menelan sepenuhnya sosok jiwa dari ahli iblis puncak Tianjun tersebut. Beberapa iblis puncak Tianjun yang tersisa memandang Qin dengan ketakutan di mata mereka semua, dan mereka semua pun berbalik untuk melarikan diri dari sini. Mereka semua sangat ketakutan. Ya Tuhan, bagaimana anak di depan ini bisa begitu menakutkan? Dan bahkan benar-benar dapat membunuh salah satu dari mereka dengan satu ayunan pedang. Ingin pergi. Tiba-tiba Qin terkekeh. Qin dengan jelas merasakan bahwa setelah melahap jiwa yang tidak lengkap dari iblis puncak Tianjun itu, aura pada pedang karat misterius meningkat sedikit. Bagaimanapun, itu adalah iblis puncak Tianjun, jadi bahkan pedang karat misterius pun memiliki manfaat yang besar. Melihat ini, Qin menunjukkan banyak kegembiraan di dalam hatinya. Qin tahu betul bahwa kekuatan pedang iblis senior di dalam pedang karat misterius itu adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan leluhur pedang dari Papilun Pedang Tongtian. Ini setidaknya adalah raksasa tertinggi di puncak Supreme. Jika pedang iblis ini bisa mendapatkan kembali kekuatannya, maka itu akan sangat membantu Qin. Ledakan. Tubuh Qin pun terbang melewatinya dan dia dengan cepat membunuh dengan pedang. Lalu kemudian terdengar suara letupan dan orang-orang kuat iblis yang ada di tingkat puncak Tianjun itu menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka semua ditelan oleh pedang karat misterius dan berubah menjadi ketiadaan. Pedang karat misterius itu bersinar dan memancarkan aura yang sedingin es. Lalu Qin pun terus berjalan ke depan. Siapa yang berani masuk ke tempat ini? Setelah maju untuk waktu yang lama, beberapa teriakan marah terdengar, dan Qin kemudian melihat beberapa iblis yang lebih kuat dari ranah puncak Tianjun pun muncul. Mereka juga merupakan sosok jiwa, tetapi sosok jiwa mereka jelas jauh lebih lemah. Qin mengayunkan pedangnya dan jiwa para master klan iblis teratas ini juga langsung dilahap oleh pedang karat misterius. Namun alis Qin kemudian berkerut dalam karena sejauh ini dia telah membunuh 89 iblis tingkat puncak Tianjun. Dan laut dewa iblis yang kacau ini apakah benar-benar membangkitkan begitu banyak dewa iblis puncak?
Ini sangat aneh, keingintahuan di hati Qin belum mereda, namun tiba-tiba beberapa aura jiwa muncul di kolam asal gelap. Tapi kali ini aura jiwa bahkan lebih lemah. Itu berkeliaran di kedalaman kolam asal gelap, dan itu hanya berkeliaran di area dan tidak dapat memasuki area luar. Tampaknya jiwa-jiwa ini belum sadar. Dia juga merupakan iblis puncak Tianjun dari klan iblis. Qin seketika tersentak karena jumlah ini agak mengejutkan. Qin melangkah maju dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Qin mengambil tindakan dan lalu melahap jiwa-jiwa yang tidak lengkap ini. Saat ini jiwa-jiwa yang tidak lengkap ini berada dalam keadaan kebingungan seperti zombie berjalan tanpa kesadaran sama sekali, dan itu ditelan sedikit demi sedikit oleh kolam kegelapan. Apa yang sedang dilakukan iblis-iblis itu? Qin mengerutkan kening. Di sini, ini agak terlalu aneh. Awalnya Qin mengira bahwa kolam gelap di lautan Dewa Iblis Kacauan ini digunakan untuk menyerap kekuatan dan menumbuhkan iblis yang lebih kuat. Tetapi pada saat ini Qin menjadi curiga lagi. Karena tempat ini sangat berbeda dan aneh, membuat Qin berdebar-debar. Ledakan. Qin terus bergerak maju, semakin dalam Qin pergi, semakin menakutkan. Qin merasakan energi kematian di kumpulan sumber energi gelap ini. Selain itu, semakin banyak jiwa orang kuat yang hancur muncul, tetapi semakin dalam Anda masuk, semakin kacau jiwa orang kuat ini. Mereka hanyalah makanan dari kumpulan sumber gelap ini. Hanya jiwa yang berada di area terluar yang memiliki kesadaran nyata, tetapi tidak dapat dibangkitkan. Terlebih lagi, kolam sumber gelap ini terbagi menjadi beberapa area. Jiwa di area luar tidak bisa masuk ke area dalam sama sekali, karena aura kematian yang kuat di sini bisa langsung melenyapkan mereka. Hal ini juga menyebabkan iblis-iblis kuat di luar berpikir bahwa dia benar-benar akan dibangkitkan. Bahkan Raja Iblis Abadi pun hanya melihat pemandangan paling pinggir. Dan jikalau jiwa mereka bisa masuk lebih dalam, mereka akan mengerti bahwa apa yang disebut kebangkitan itu hanyalah untuk menambah nutrisi ke dalam kolam kegelapan. Namun mereka semua tidak tahu apa-apa. Qin lalu mengaktifkan pedang karat misterius dan terus-menerus melahap kekuatan jiwa di kolam sumber gelap. Pedang karat misterius bersinar, memancarkan aura menakutkan dan meningkat pesat. Di saat Qin melangkah lebih dalam, Qin segera sampai ke bagian terdalam dari kolam asal gelap. Pada titik ini aura kematian begitu kuat, bahkan membuat Qin merasakan sedikit jantung berdebar-debar. Klan iblis, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat itu aura kematian yang kuat tiba-tiba melanda. Qin menghus dingin dan jalan kematian diaktifkan olehnya secara ekstrim. Qin samar-samar melihat sesuatu yang samar tersembunyi di kedalaman kolam gelap. Apa itu? Kata Qin, dirinya pun terkejut. Dia lalu perlahan mendekat dan melihat dengan mata yang terbelalak. Tiba-tiba mata Qin menyipit. Saya kemudian melihat di ujung kegelapan ini ada ruang yang sangat aneh. Dan di ruang itu ada tanah mati. Dunia bawah ini yang terletak di ujung kolam sumber gelap. Itu kuno dan besar, itu memancarkan aura kematian yang sangat menakutkan. Dan juga melepaskan pancaran energi yang sangat kaya. Yang lebih menakutkan bagi Qin adalah pusaran yin dan yang di atas dunia bawah itu. Dunia bawah kematian dan pusaran yin dan yang itu langsung membentuk kontras yang sangat tajam. Ruang gelap sangat luas dan tidak ada habisnya. Bumi tidak bernyawa dan mati seperti gurun yang terpencil dan di daerah lain tidak bisa terlihat. Hanya langit di atas yang seperti tempat bertemunya yin dan yang. Pusaran yin dan yang itu mekar dengan cahaya yang sangat menakutkan. Dan sepertinya ada misteri hidup dan mati yang melonjak di dalamnya. Qin bingung. Tempat apa ini? Qin tidak mendekat dengan gegabah, tetapi Qin mengamati dengan cermat dari kejauhan. Tetapi hanya melihat dari kejauhan, Qin langsung menderita jantung yang berdebar-debar, seolah-olah itu adalah tanah kematian. Dan selama Qin melangkah ke dalamnya, Qin juga mungkin akan langsung terjatuh. Mungkinkah itu jalan menuju dunia bawah? Kata Qin, dirinya mengerutkan kening. Namun jika dibandingkan dengan sungai tulang yang pernah dilihatnya di Dead Canyon, ternyata itu berbeda. Meskipun sama-sama memiliki aura kematian, namun di pusaran yin dan yang ini tidak hanya terdapat aura kematian, melainkan juga aura lainnya. Dan aura kehidupan juga nampak kuat. Itu adalah siklus hidup dan mati. Selain itu juga mengeluarkan suasana gelap yang sangat kuat.
Kombinasi ketiga kekuatan tersebut memberi Qin Chen rasa ketidaktaatan yang kuat. Nah, Qin Chen, tempat ini sangat aneh, hati-hati, kata leluhur naga Hong Huang. Pada saat ini leluhur naga Hong Huang juga terkejut. Ekspresinya menunjukkan wajah terkejut dan dia berkata dengan suara yang dalam. Nampak wajahnya sangat serius. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Qin Chen secara alami mengetahui bahayanya, tetapi dia masih mengaktifkan jalan kematian, melemahkan aura mengerikan yang menindasnya, dan perlahan-lahan mendekat. Kemudian Qin Chen melihat beberapa adegan di sini. Dia tiba-tiba tersentak dan pupil matanya menyusut. Apa yang aku lihat? Qin Chen melihat bahwa di dunia bawah ada warna merah di mana-mana. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dan juga anggota tubuh yang patah di mana-mana berserakan di tanah. Begitu banyak nyawa yang mati. Ini semua adalah mayat iblis, tetapi semuanya berasal dari berbagai ras iblis, termasuk ras iblis tulang, dengan tulang yang besar seperti gunung menumpuk. Ada juga ras iblis bersayap dengan sayap hitam di punggungnya yang menutupi bumi. Ada juga ras iblis suci dan ras iblis lainnya yang tetap berdiri setelah kejatuhan mereka, dengan gelombang cahaya hitam seolah-olah mereka suci. Ada juga banyak mayat iblis yang kuat yang belum pernah dilihat oleh Qin Chen. Selama hari-hari ini mereka semua berkerumun di dunia bawah ini dan darah mengalir seperti sungai. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak mayat iblis di sini? Kata Qin Chen, dirinya kaget. Beberapa dari mayat ini masih sangat segar, seolah-olah baru saja mati. Sementara yang lain tampaknya telah ditinggalkan ratusan juta tahun yang lalu, namun tidak pernah membusuk. Itu masih berdarah dan masih ada berkas luka kilau yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Bagaimana mayat-mayat ini bisa sampai di sini? Kata Qin Chen. Dia terkejut. Namun tiba-tiba, boom! Pusaran yin dan yang itu nampak terus melonjak. Dan dari pusaran yin dan yang itu, mayat-mayat besar berjatuhan. Mayat-mayat ini semuanya adalah penjaga iblis yang kuat dari lautan dewa iblis yang kacau. Itu adalah iblis kuat yang bertarung melawan leluhur iblis Luo dan yang lainnya di lautan dewa iblis yang kacau yang telah jatuh. Kata Qin Chen. Dia pun sepertinya memikirkan sesuatu dan terkejut. Karena setelah kematian iblis-iblis kuat ini, mayat-mayat mereka akan benar-benar muncul di pusaran yin dan yang ini di dalam kolam gelap. Menakjubkan, kata Qin Chen. Dia sepertinya melihat dengan mata yang terbelalak. Qin Chen lalu melihat aliran energi kematian keluar dari mayat-mayat ini. Selain energi kematian, ada juga energi jiwa. Energi jiwa ini mencoba memadat di bawah kekuatan pusaran yin dan yang. Namun pada akhirnya hanya terkondensasi menjadi beberapa jiwa yang hancur, namun tidak dapat memadat menjadi jiwa yang utuh. Dan jiwa-jiwa yang hancur ini perlahan-lahan hanyut sebelum akhirnya memasuki kolam gelap. Ini siklus hidup dan mati, kata leluhur naga Hong Huang. Dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Apa artinya itu? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening dan menoleh. Klan iblis ini memiliki ambisi yang besar. Apakah mereka ingin membangun dunia bawahnya sendiri di sini? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Pernahkah Anda melihat pusaran yin dan yang itu? Itu adalah pusaran hidup dan mati. Selama iblis di bawah pengaruh pusaran reinkarnasi ini, begitu mereka mati, mereka akan tertarik ke sini dan bereinkarnasi. Iblis-iblis ini setara dengan mencoba membangun dunia bawah di sini. Mendengar itu, Qin Chen pun seketika tersentak. Klan iblis sebenarnya ingin menciptakan kembali dunia bawah di dunia iblis ini. Ini adalah ambisi yang sangat besar. Apakah ini akan berhasil? Qin Chen berkonsentrasi dan melihat dengan hati-hati, dan lalu melihat udara kematian yang bergulung melonjak di dunia bawah. Mayat-mayat orang kuat yang jatuh dari pusaran yin dan yang terus-menerus dihancurkan. Dan kemudian aura kematian dan jiwa di dalamnya juga dihancurkan. Pusaran air menelan dan memperkuat kekuatannya sendiri. Saya khawatir ini akan sulit. Leluhur naga Hong Huang mencibir. Jika dunia bawah begitu mudah diciptakan, maka itu bukan lagi dunia bawah. Siklus hidup dan mati adalah masalah surga. Apa yang dilakukan klan iblis ini adalah berperang melawan surga. Bagaimana mereka bisa berhasil dengan mudah? Bukankah klan iblis memang selalu berperang melawan hukum surga? Kata Qin Chen. Dia menus dingin. Karena mereka berkolusi dengan klan kegelapan dan menyerbu alam semesta ini. Mereka telah melanggar kehendak alam semesta dan bekerja melawan alam semesta. Kata Qin Chen. Ini berbeda. Kata Lur Naga. Dia menggelengkan kepalanya.
Berkolusi dengan kekuatan kegelapan dan menyerang alam semesta adalah konfrontasi dengan kehendak asli alam semesta, tetapi menciptakan dunia bawah itu baru bukan hanya konfrontasi dengan alam semesta, tetapi juga konfrontasi dengan jalan surgawi dari dunia iblis ini. Melawan iblis dan surga, gumam Qin-Chen, dirinya mengurutkan kening. Ya, perhatikan baik-baik. Sementara pusaran yin dan yang ini terus menyerap kekuatan iblis dan menjadi lebih besar. Apakah ia melahap kekuatan dunia ini? Dan kekuatan ini sebenarnya adalah kekuatan dunia iblis ini. Leluhur naga Huang itu mencibir lagi. Karena jika ingin membentuk tanah neraka di dunia ini, maka kamu memerlukan asal-usulnya. Asal-usul alam semesta sangat sulit untuk ditelan. Jadi kamu hanya bisa menelan asal-usul dunia iblis. Oleh karena itu, para iblis ingin membentuk tanah baru di sini. Neraka atau dunia bawah hanya dapat terus melemahkan cara surgawi dunia iblis ini. Ketika dunia bawah benar-benar terbentuk, maka dunia iblis ini mungkin akan lenyap. Kata leluhur naga, maksudmu apakah klan iblis ingin mengubah dunia iblis menjadi dunia bawah? Kata Qin-Chen, dia menarik napas dalam-dalam dan tampak kaget. Hal ini pun mengejutkannya. Dia sudah mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh leluhur naga Hong Huang. Dunia iblis ini setara dengan dunia surga. Untuk mengembangkan dunia bawah, Anda memerlukan kekuatan sumbernya. Jika asal-usul alam semesta tidak dapat diserap, maka Anda hanya dapat menyerap asal-usul dunia iblis. Tapi, apakah ini akan bermanfaat bagi klan iblis? Kata Qin-Chen, dia merasa tidak percaya. Karena dunia iblis adalah pondasi dari klan iblis. Setelah dunia iblis dihancurkan, maka klan iblis tidak akan punya tempat untuk bergantung dan hanya bisa berkeliaran di luar. Jadi meskipun dunia bawah atau dunia neraka terbentuk, apa gunanya itu? Apalagi, Qin-Chen bisa melihat dengan hati-hati bahwa dunia bawah di depannya. Kekuatan bergulir melonjak dan tubuh iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya itu jatuh darinya. Kekuatan dan jiwa asli dalam mayat orang-orang kuat ini ditelan oleh pusaran yin dan yang, dan hanya menyisakan fragmen jiwa berikutnya yang mengembara tanpa tujuan. Ini sama saja dengan menggunakan orang-orang kuat dari seluruh dunia iblis untuk memberi makan dunia bawah ini. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh leluhur iblis abis ini? Kata Qin-Chen, dia menyipitkan matanya dan berpikir dalam-dalam. Jika setiap kematian yang terjadi di dunia iblis, asal-usulnya akan diserap oleh dunia bawah ini, maka dunia iblis sendiri tidak akan bisa menyerap apapun. Dan jika dibiarkan terus seperti ini, maka suatu hari tidak akan ada orang kuat yang akan lahir di dunia iblis. Sebagai leluhur klan iblis, bagaimana leluhur iblis abis bisa melakukan hal seperti itu? Apakah itu benar-benar bertujuan untuk menciptakan dunia bawah di bagian langit dan bumi ini, sehingga orang-orang kuat di dunia iblis tidak akan pernah meninggal dan dapat bangkit dari kematian? Tidak, Qin-Chen menggelengkan kepalanya. Dia mendongak matanya tajam. Qin-Chen mengenali leluhur iblis abis itu dengan sangat baik. Orang ini bukanlah tipe orang yang hanya ingin membantu orang lain. Dia melakukan ini pastinya untuk dirinya sendiri. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh Qin-Chen. Boom, kemudian Qin-Chen terus bergerak maju. Udara kematian yang mengepul melonjak mencoba mencari tahu kebenaran dari dunia bawah ini. Namun pada saat itu tiba-tiba, duar, terjadi ledakan. Seluruh kumpulan sumber gelap tiba-tiba melonjak dan aura menakutkan naik ke langit dan lalu menyapu ke segala arah. Pada saat ini seluruh pulau iblis dewa kekacauan bergetar hebat dan aura supreme yang menakutkan naik ke langit, mengejutkan dunia ini. Merasakan napas ini, Qin-Chen tiba-tiba merasa sangat gembira dan lalu melihat ke arah kolam yang gelap. Pohon iblis dari 10.000 alam telah menembus ranah supreme. Kata Qin-Chen, dirinya pun langsung sangat gembira. Ledakan. Saya kemudian melihat akar-akar mengerikan menyebar dari kolam gelap. Akar-akar ini begitu kuat sehingga menembus secara gila-gilaan ke setiap sudut kolam gelap. Dan bahkan itu menyebar ke sumber kolam gelap. Kekuatan kegelapan yang bergulir dilahap dengan kecepatan yang 100 kali lebih gila dan 1000 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan akarnya bahkan sampai ke lokasi Qin-Chen. Itu meledak dan menembus langsung ke bumi gelap di depannya. Ledakan. Aura menakutkan muncul dari dunia bawah yang gelap, dan aura kematian membumbung ke langit untuk menahan invasi dari pohon iblis 10.000 alam. Namun, aura yang diletuskan oleh pohon iblis dari 10.000 alam bahkan mengejutkan Qin-Chen, karena saat ini retakan dengan cepat muncul di dunia bawah yang gelap, dan pohon iblis dari 10.000 alam menembusnya secara langsung. Aura kematian yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar secara langsung. Nah, Qin-Chen,
Apa sebenarnya pohon iblis dari 10.000 alam ini? Bukankah itu terlalu menakutkan? Kata leluhur naga Hong Huang. Mata leluhur naga Hong Huang tiba-tiba melebar di saat dia melihat pohon iblis dari 10.000 alam yang menimbulkan kekacauan di kolam gelap. Dia juga dapat dianggap sebagai makhluk primitif yang lahir dalam kekacauan kuno, dewa dan iblis yang kacau. Dia telah melihat harta-harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dirinya melihat harta karun seperti pohon iblis dari 10.000 alam. Dia baru saja menerobos ke ranah supreme. Tetapi itu benar-benar meledak dengan kekuatan napas yang begitu menakutkan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini adalah pohon iblis dari 10.000 alam. Asal muasal dunia iblis, kata Qin Chen. Namun meskipun Qin Chen telah bersiap untuk itu, tapi pada saat ini ketika Qin Chen melihat pohon iblis dari 10.000 alam, Qin Chen juga terkejut. Pohon iblis dari 10.000 alam yang baru saja menembus ke tingkat supreme memberinya perasaan berdebar-debar yang kuat. Seolah-olah dia sedang menghadapi ahli teratas supreme menakutkan. Ini terlalu mengerikan. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Qin Chen. Itu memang pohon iblis dari sumber iblis. Rumor mengatakan bahwa lahirnya dunia iblis itu disebabkan oleh keberadaan pohon iblis dari 10.000 alam. Bahkan pendiri klan iblis, dewa iblis, itu mencapai pencerahan di bawah pohon ini, sehingga membentuk ras yang sangat besar seperti klan iblis. Namun di saat Qin Chen terkejut dan bersemangat, tiba-tiba, duar, ada ledakan lainnya. Aura supreme yang menakutkan lainnya naik ke langit. Itu bergemuruh dan seluruh dunia surgawi pun bergemuruh. Itu adalah Moye. Kata Qin Chen. Dia merasakan ini dan Qin Chen kembali bersemangat. Setelah pohon iblis dari 10.000 alam menerobos ke tingkat supreme, Lord of the Abyss juga langsung menerobos ke ranah supreme. Sekarang di bawah komandonya ada dua kekuatan tempur tertinggi dalam sekejap. Ini merupakan keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya.